Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anak? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Alhamdulillah. Sebelum kita alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang kira-kira yang mau memimpin untuk doa? Angkat tangan. Ayo, siapa? Saya tunjuk ya. Ya, ayo Mas Harul. Silakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak saya absen dulu ya untuk daftar kehadirannya. Pertama, Syahrul Mubin. Dua, yang ketiga, Sapna. Ada, oh ya. Yang keempat, Anum. Ya. Yang keempat, Jamal Satu Sion. Ada? Jamal tidak ada. Oh, Jamal keluar ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik. Sebelum itu sebelum mulai pelajaran hari ini, apa pelajaran yang minggu kemarin? Ada yang tahu? Malaikat itu apa? Makhluk Allah. Itu, saya ulang lagi ya. Malaikat yaitu makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Kita akan membahas tentang kewajiban. Next. Ya. Materi pokok hari ini dalil tentang kewajiban belajar, objek belajar dalam belajar. Pertama, pengertian belajar. Belajar atau menuntut. Belajar atau perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya menunjukkan jalan menuju kebenaran. Ya. Secara rasa kemudian untuk dalilnya, yang pertama dari
Al-Quran, firman Allah yang diambil dari surat Al-Alaq. Di sini anak-anak ada yang bisa membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Ayo Mbak Sarah, silakan. Dibaca dulu, dibaca aja, nggak perlu artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Tepuk tangan untuk Mbak Sarah ya. Kemudian dalil tentang kewajiban belajar juga berasal dari hadisnya Nabi, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wudiul ilmi ghairi li ahlihi kal muqallidi al khonaziri al jauharo walulu'a wa dahabah. Apa artinya? Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam, dan meletakkan ilmu tidak pada ahlinya itu seperti babi yang dikalungi dengan intan, mutiara atau emas. Maksudnya bagaimana? Bahwa ilmu itu bagaikan intan. Ilmu itu bagaikan intan, bagaikan emas, bagaikan mutiara. Kalau tidak diletakkan pada ahlinya, itu seperti kalian mengalungi babi dengan intan tersebut. Artinya tidak pas. Lanjut. Kemudian menurut Al-Qurtubi, ilmu itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Fardu ain, fardu kifayah. Contohnya fardu ain seperti sholat, zakat, puasa. Kemudian fardu kifayah, contohnya seperti ilmu dokteran. Ya. Fardu ain seperti mencari ilmu tentang sholat, zakat dan puasa, termasuk syarat rukunnya sholat, syarat rukunnya zakat, syarat rukunnya puasa itu juga wajib ain, itu ain. Kemudian fardu kifayah seperti belajar ilmu kedokteran. Tidak semua orang itu wajib mempelajari ilmu kedokteran. Seperti juga contoh lain seperti ilmu perbintangan untuk ngecek kiblat, itu juga termasuk fardu kifayah. Kemudian lanjut. Kemudian untuk objek belajar, di sini ada gambar. Ini apa? Lauk pauk. Ini obat. Ada yang bisa mengartikan ini? Ini ada tulisan fardu ain, kemudian ini lauk pauk. Ini ada tulisan fardu kifayah. Ini ada gambar obat. Tahu? Ya, Mbak Anu, bagaimana? Tidak tahu. Ini ada tulisan fardu ain yang terus kemudian di bawahnya bergambar lauk pauk. Ada tulisan fardu kifayah, di bawahnya ada gambar obat. Artinya objek belajar itu fardu ain itu bagaikan makanan. Artinya kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Fardu ain itu setiap hari kita butuhkan. Sedangkan
fardu kifayah itu seperti obat. Sewaktu-waktu hanya kita ketika membutuhkan saja kita butuh obat tersebut. Ketika sakit kita butuh obat. Ketika kita sehat maka obat tidak terpakai. Paham ya? Kemudian selanjutnya kemudian syarat-syarat belajar. Syarat-syarat belajar ini ada 6 syarat. Kalau dalam kitab Al-Ala itu apa nadamannya? Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'ammajumu ihabi bayani tukain wa khirsin tibarin wa bulghatin din ustadin wa tuli zamani. Ya. Yang pertama cerdas, tukain. Syarat belajar harus cerdas. Ya. Harus cerdas. Baik cerdas secara emosional, cerdas secara intelektual maupun cerdas secara spiritual. Kecerdasan emosional itu seperti perasaan. Kemudian kecerdasan intelektual seperti pemikiran. Kemudian cerdas secara spiritual, bagaimana kedekatan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Kemudian yang kedua, kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat. Sampai ingin belajar, ketika sampai tidak mengetahui tentang sesuatu, sampai harus mau. Kemudian sabar, ya, sabar terhadap pelajarannya, sabar terhadap mempelajari pelajarannya, sabar terhadap gurunya. Kemudian keempat, ada bekal atau sangu. Maksudnya ada bekal di sini, orang yang belajar harus ada bekal, ada sangu. Sampai dalam proses belajar membutuhkan makanan, membutuhkan biaya untuk sekolah, untuk belajar. Itu ada sangunya, ada bekalnya. Kemudian petunjuk guru. Yang kelima, petunjuk guru. Maksudnya dalam proses belajar mengajar, belajar sampean harus ada petunjuk dari guru. Karena guru itu bisa membimbing kalian pada jalan yang benar. Kemudian yang keenam, waktu yang lama. Waktu yang lama. Maksudnya waktu yang lama, kalian tidak bisa belajar hanya 1 tahun, 2 tahun. Mungkin dari SD, dari MI, kalian 6 tahun. Kemudian ada SMP, MTS 3 tahun. Kemudian ada SMA, MA 3 tahun. Itu 12 tahun jumlahnya. Kemudian tambah lagi kuliah 4 tahun S1. Ya. Itu belajar, dan belajar itu tidak ada batasan waktu. Kalau dalam hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal, carilah ilmu mulai dari buayan sampai tiang lahat itu. Nah, sebelum saya melanjutkan ini, saya berikan permainan, permainan biar untuk merefresh otak kita. Di sini Bapak berhubung tidak membawa kertas, ada yang bisa kertasnya minta 2 saja, 2 lembar. Ya, yang besar. Ya. Di sini. Baik. Untuk cara permainannya, kalian bagi 2 kelompok. Kelompok A sama kelompok B. Ini kelompok A, ini kelompok B.
kalian diskusi tanpa mengetahui antara A dan B. Diskusi tentang membuat sebuah kalimat. Yang kelompok A buat kalimat jika. 5 kalimat saja. Yang B buat kalimat maka. Nah, jangan sampai tahu antara A dan si A dan si B. Ya, saya beri waktu 3 menit cukup? 5 menit. Ya, baik 5 menit. Terserah. Ya, untuk pembahasannya terserah kalian. Sampai kalian buat 5 kalimat jika dan 5 kalimat maka. Dah 5 waktu, saya mulai dari sekarang. Sudah? Belum? Ya. Ya, baik sudah. Itu kalian simpan, kalian bawa. Nanti aturan seperti ini. Tadi yang A apa? Jika. Yang B maka. Nanti nomor 1 dari jika, apa kalimatnya, nanti dilempar ke B. B menjawab kepada si A, maka. Contohnya seperti ini. Jika saya pergi kuliah, maka saya akan tidur. Berat seperti itu. Itu kan acak nanti. Ayo, coba si A. B. Kemudian yang ketiga. Yang keempat. Kemudian yang kelima. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik, sudah ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tujuan belajar. Yang pertama, meninggikan derajat seseorang di hadapan Allah. Yang kedua, menghilangkan ketidaktahuan akan suatu hal yang ada pada diri seseorang. Kita belajar, kita akhirnya tahu apa yang tidak kita ketahui. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan kepahaman seseorang terhadap suatu hal yang masih diragukan. Ketika kita belajar, kita ragu-ragu sebelum belajar. Ketika belajar, oh ternyata
yang pasti ini. Itu untuk menyempurnakan kepahaman kita. Kemudian yang keempat, meyakinkan kembali atas hal-hal yang dipelajari. Sebelum belajar, akhirnya kita yakin ketika belajar, oh ternyata seperti ini. Oh ternyata puasa itu yang lebih yakin seperti ini. Ada syarat segala macam, ada rukunnya. Kemudian yang terakhir yaitu adab akhlak dalam belajar. Yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu sampean harus ikhlas untuk mencari ilmu. Kemudian yang kedua, memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Yang kelima, tidak sombong dan tidak malu dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir, memperhatikan baik-baik pelajaran dengan seksama. Ya. Di sini dari keterangan Bapak dari awal sampai akhir, apakah ada yang tanyakan tentang kewajiban belajar? Ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, pelajaran hari ini kita tutup. Sebelum kita tutup, Bapak tugaskan untuk membuat ringkasan tentang kewajiban belajar. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Cukup sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.